Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif mengatakan berdasarkan KUHP baru, demonstran tidak perlu membuat izin untuk mengadakan demonstrasi, unjuk rasa, atau pawai. Namun harus tetap memberitahukan rencana kegiatan tersebut kepada aparat penegak hukum. Ia menjelaskan bila masyarakat telah memberitahukan rencana demonstrasi tersebut dan terjadi huru-hara, maka demonstran tidak akan dipidana oleh aparat penegak hukum. Kemudian bila masyarakat yang berdemo tidak melaporkan rencana demonstrasi dan tidak terjadi apa-apa atau keonaran, maka demonstran tetap tidak akan dipidana. Wamenkum meminta masyarakat harus membaca secara utuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana soal pasal mengenai demonstrasi. Jadi pasal itu bahasanya itu adalah diimplikasi jika dan hanya jika. Jika tidak memberitahu dan menimbulkan keonaran. Cuman yang baca itu kan kadang-kadang tidak baca utuh. Kalau dia baca utuh tidak paham terus komentar. Nah, itu yang bahayanya di situ. Jadi sama sekali pasal itu tidak dimaksudkan untuk menghambat, untuk melarang, untuk membatasi kebebasan berdemonstrasi, kebebasan berbicara, mengeluarkan lisan baik pikiran maupun tulisan, tetapi mengatur. Mengatur itu sama sekali tidak melarang, tapi memberitahu. Itu adalah esensinya mengapa tidak menggunakan meminta izin, tapi memberitahu. Jadi cukup yang akan bertanggung jawab atas pawai atau demonstrasi memberitahukan kepada pihak yang berwajib, itu sudah selesai. Artinya dia sudah tidak bisa lagi dijerat dengan pasal itu. Itu maksud mengapa pengaturan mengenai unjuk rasa itu diatur dalam pasal 256 KUHP. Kalau pakai KUHP lama, itu ketua pengadilan negeri dihina, Kapolres dihina, itu bisa kena pasal itu. Tetapi pasal yang ada dalam KUHP itu sudah dibatasi. Jadi penghinaan terhadap lembaga negara itu hanya dibatasi: 1 presiden wakil presiden, 2 MPR, 3 DPD, 4 DPR, 5 Mahkamah Agung, 6 Mahkamah Konstitusi. Jadi sangat terbatas. Dan itu delik aduan. Delik aduan yang harus mengadukan itu adalah pimpinan lembaga. Apa dasar pemerintah dan DPR membentuk pasal itu? Dasarnya adalah putusan Mahkamah Konstitusi tahun 2006 ketika pasal 134 bis itu dibatalkan. Sementara Menteri Hukum Supratman Andi Aktas mengungkapkan penerapan pasal penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru bersifat delik aduan absolut. Pasal ini baru bisa digunakan ketika Presiden atau Wakil Presiden langsung yang membuat laporannya. Sebelumnya, Undang-Undang KUHP diteken oleh Joko Widodo selaku Presiden Republik Indonesia dan diundangkan oleh Pratikno selaku Menteri Sekretaris Negara yakni pada 2 Januari 2023. Pasal 624 Undang-Undang KUHP menyatakan peraturan perundang-undangan tersebut baru berlaku setelah 3 tahun sejak tanggal diundangkan atau pada 2 Januari 2026. Tim Liputan Anyus melaporkan. Jenazah pelatih Valencia Fernando Martin ditemukan di lokasi yang sama tempat ditemukan jenazah anak perempuannya. Kini tim SAR gabungan memperpanjang masa pencarian 2 korban yang belum ditemukan yang kemungkinan terjebak dalam kapal. Tim SAR gabungan menemukan jenazah pelatih tim B wanita Valencia Martin Carreras Fernando di perairan Pulau Padar pada Minggu pagi. Jenazah pelatih Valencia Fernando Martin ditemukan di lokasi yang sama di antara perairan Pulau Serai dan Pulau Rinca, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ditemukan jenazah anak perempuannya. Tim DVI Polda NTT mengidentifikasi korban secara menyeluruh. Meskipun data primer seperti sidik jari tidak dapat digunakan secara optimal akibat kondisi jenazah, tim DVI berhasil memperoleh kecocokan kuat pada sejumlah data sekunder, baik fisik maupun properti yang melekat pada korban. Kini jenazah berada di fasilitas kesehatan Labuan Bajo untuk penanganan lanjutan sembari menunggu proses pemulangan ke negara asal. Sementara tim SAR gabungan memperpanjang pencarian 2 korban yang belum ditemukan yang kemungkinan terjebak dalam kapal. Kemungkinan itu pasti ada, dalam artian karena kita tidak menemukan the bridge-nya, menemukan korbannya, orangnya kita tidak menemukan, karena info awal adalah korban berada di dalam kamar dan tidak bisa dibuka, itu info yang awal. Begitu dengan adanya perubahan ini, kita tidak tahu namanya arus di bawah laut itu, begitu kita melihat ternyata korban dikeluarkan.
Pada pencarian hari ke-11, 153 personel tim gabungan kembali ke lokasi pencarian dengan menurunkan ROV dan sonar untuk mendeteksi keberadaan KM Putri Sakinah di sekitar lokasi kejadian. KM Putri Sakinah tenggelam pada Jumat 26 Desember 2025. Kapal tersebut bermuatan 11 orang, 7 diantaranya selamat. Dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Pencarian terhadap pendaki yang hilang di Gunung Slamet masih dilakukan. Upaya pencarian memasuki hari terakhir, bahkan melibatkan orang tua pendaki yang hilang. Ale, pulang Al! Pulang Ale! Inilah teriakan Dani Rusman, ayah pendaki muda asal Magelang, Syafiq Ridan Ali Razan yang hilang saat mendaki Gunung Slamet. Kulit, semangat! Semangat! Siap! Inilah setelah Dan ikut menyusuri hutan lereng Gunung Slamet bersama dengan tim SAR demi menemukan putra tercintanya. sungai lagi. Semangat, semangat! Upaya pencarian Syafiq Ali terus dilakukan memasuki hari terakhir pencarian oleh tim SAR gabungan bersama relawan. Sebelumnya, Syafiq Ridan Ali Rizan hilang saat mendaki Gunung Slamet melalui jalur Dipajaya, Desa Celekatakan, Kabupaten Pemalang. Saat itu, Syafiq Ali mendaki bersama Himawan Khoir Bahran. Keduanya hilang akibat tersesat saat mendaki. Himawan berhasil selamat dan ditemukan tim SAR, namun Syafiq Ali hingga saat ini belum ditemukan. Diduga Syafiq Ali berada di wilayah berbahaya antara pos 4 dan pos 5 dekat aliran sungai dan jurang yang licin. Tim Liputan iNews melaporkan. Mantan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Anwar Makarim didakwa secara resmi telah merugikan negara sebesar 2,1 triliun rupiah dalam kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019-2022. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, angka kerugian negara tersebut berasal dari kemahalan harga Chromebook sejumlah 1,567 triliun rupiah serta pengadaan CDM yang tidak diperlukan dan tidak bermanfaat sebesar 621 miliar rupiah lebih. Kerugian tersebut berdasarkan laporan hasil audit penghitungan kerugian keuangan negara tertanggal 4 November 2025 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Jaksa menyebut dugaan perbuatan pidana Nadiem dilakukan bersama-sama dengan 3 orang terdakwa lainnya yang sudah menjalani persidangan terlebih dahulu. Jaksa menuturkan pengadaan Chromebook dan Chrome Device Management dilakukan Nadiem tidak sesuai perencanaan dan prinsip pengadaan sehingga tidak bisa digunakan di daerah terluar, tertinggal, dan terdepan. Selain itu, dalam dakwaan jaksa menegaskan bahwa terdapat markup atau kemahalan harga dalam pengadaan tersebut juga dilakukan tanpa dilengkapi survei data pendukung pada penyusunan harga satuan serta alokasi anggaran tahun 2020. Atas perbuatan melanggar hukum ini, mantan Mendikbudristek bersama mantan staf khususnya ini didakwa telah melakukan kerugian keuangan negara sebesar 2,1 triliun rupiah.